Record dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah Ibu namain ya, ini A, B, C, D, E, F. Dari A ke B, ini kita mengidentifikasi grafik dari A ke B. Nah, perhatikan kecepatannya. Karena dia dari 10, kemudian turun sampai di 0, ini bukan 10 ya, di B ini. Yang 10 itu adalah waktunya. Lihat di sini ya, di sumbu X ya, di sumbu Y-nya kan 0. Maka AB ini adalah GLBB diperlambat. Ibu kasih tanda negatif, artinya percepatannya negatif. Kemudian dari B ke C, GLB, GLBB. GLB, GLBB. Coba dari B ke C. Nih ya, dari 0 ke min 10. Ingat kata Ibu, kecepatan, tanda negatif di kecepatan itu hanya menyatakan arah, bukan besar. Jadi kalau negatif, arahnya mundur. Kalau positif, arahnya maju. Kalau di sumbu kartesian, positif itu artinya dia di sumbu X positif. Negatif artinya dia di sumbu X negatif. Maka dari B ke C, GLB atau GLBB? Gimana? Dari B ke C? GLBB, Bu. GLBB juga, ya kan? Kan kecepatannya berubah, logikanya kan gitu. Dari 0 ke min 10, kecepatannya udah berubah, arahnya juga berubah. Dipercepat, diperlambat? Dipercepat, Bu. Dipercepat, betul sekali ya. Dipercepat. Begini. Karena dia dari 0 ke 10, ya. Jadi dia dipercepat. Kemudian dari C ke D, GLB, GLBB. GLB, betul. Kenapa lurus? Dari C ke D, kecepatan dia tetap di min 10. Ya, tidak berubah. Tapi ternyata dari D ke E berubah lagi. GLB, GLBB. Dari D ke E. GLBB. GLBB. Diperlambat. Diperlambat. Betul sekali. Kenapa diperlambat? Karena naik ke atas, Bu. Naik ke atas, Bu. Naik ke atas, Hanya ke diperlambat. atas. Diperlambat. Kenapa emangnya ke atas diperlambat? Kalau ke positif dari negatif itu Dari 10, dari min 10 ke 0, ya kan? Pokoknya kalau dia menuju ke 0, pasti diperlambat kecepatannya, ya. Karena pada akhirnya dia berhenti. Kemudian dari E ke F, dari E ke F, GLBB. GLBBD GLBB apa? dipercepat, Bu. Dipercepat. Ya. Nah, gitu cara mengidentifikasinya. Ya. Jadi nanti kerjakan sisanya. Ini kan yang ditanyakan. Amaniga, maniga, siapa jadi niga. Tolong untuk mic-nya di ini. Farhan mohon ya mic-nya ya. Tolong mic-nya Farhan. Aduh, kamu kalau mau nyanyi bilang. Nanti Ibu kasih waktunya buat nyanyi. Nih ya, ini dicatat ya. Silakan nanti dicatat, di screenshot lah, boleh biar cepat ya. Nah, karena ini nanti yang ditanyakan. Ya, ini kan soalnya ya. Nanti kan kerjakan kegiatan 4.4, 4.5 ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah tentukan jenis gerak benda. Tadi jawabannya jenis gerak benda selama bergerak. Terus yang ditanyakan jarak tempuh benda dari 0 sampai 45. Kata Ibu kalau nyari jarak dari grafik kecepatan terhadap waktu, gimana caranya? Nyari jarak dari grafik? Gimana?
lupa lagi. Gimana cara nyari jarak dari grafik? Gimana? Nih, Dihitung luasnya, Bu. betul sekali. Dihitung luasnya. Berarti ini ada 3 kan? Hitung aja ini luas segitiga ini berapa, luas ini berapa, sama luas ini berapa. Ya. Bu, negatifnya gimana? Nggak usah dimasukin karena ini jarak. Jadi hitung saja semuanya. Kecuali kalau yang ditanyakan perpindahan. Perpindahan dari 0 ke 45, maka perpindahan hanya lihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Posisi pada saat 0 berapa, kemudian pada saat dia di 45 berapa posisinya. Ya. Maka dapatlah hasilnya. Itulah perpindahannya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu tentang grafik? Kalau tidak ada, nih contohnya ya. Ini ada benda melaju dengan kelajuan 30 meter per sekon, diberi percepatan konstan selama 5 detik. Sampai mencapai laju akhir 50 meter per sekon. Berarti ini laju awal, ini laju akhir. Ini V0, yang ini adalah VT. Waktunya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan percepatan, rumus percepatan tadi yang awal. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. 50 dikurangi 30, 20 dibagi 5, dapatlah hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan. Kemudian, nah, gerak benda memenuhi grafik kecepatan terhadap waktu. Percepatan dari T2 sekon sampai T4 sekon, berapa percepatannya? Pakai rumus yang tadi ini, yang di atas. Ya, pakai rumus yang ini. Kira-kira dapatnya berapa? Coba hitung. Berapa dapatnya? Percepatan dari T2 sekon, ya. Berarti ini kan T2 sekon ya. Ini ke percepatannya 4 sekon. VT-nya, V akhirnya, berapa VT-nya? V akhirnya berapa? VT-nya berapa? Ayo. Halo, pada kemana nih? Siap, 4 Ibu. 4 ya. V0-nya berapa? V awalnya? Berapa? Pada saat ini pada saat 4 sekon ya. Ini pada saat 2 sekon. Berarti pada saat 2 sekon berapa 4 V awalnya? juga, Bu. 4 juga. Berarti percepatannya berapa? Percepatan itu kan VT dikurangi V0 dibagi T, ya kan? T akhir dikurangi T awal, sama aja lah ya. VT-nya 4, V0-nya 4, T akhirnya 4, T awalnya 2, ini 0 per 2, hasilnya berapa? 0. Ya. Kalau kalian ingat tadi grafik kecepatan terhadap waktu, gimana grafik kecepatan terhadap waktu gambarnya? Kan gini. Ya, ini kan gini. Logikanya aja, kecepatannya tidak berubah dari T2 sekon pada saat T2 sekon ke T4 sekon, kecepatannya tetap 4 meter per sekon. Kalau kecepatan tetap apa? GLB. GLB tidak ada percepatan. Di GLB percepatannya sama dengan 0 alias tidak ada percepatan. Maka kalau ditanya berapa percepatannya, kalian lihat grafiknya seperti ini, langsung aja hasilnya 0. Nggak perlu ngitung lagi. Ya, kalau kalian ingat tadi grafik, maka Ibu ingat-ingat grafiknya. Ya.
soal kayak gini banyak banget di SNMPTN atau di UTBK atau di ujian mandiri. Rata-rata kita menganalisis grafik. Ya, jadi nggak soal kalian langsung jawab, biasanya dari grafik. Dan kelihatannya gampang, tapi sebenarnya kalau lupa konsepnya, itu juga bisa fatal salahnya. Karena beda-beda tipis ya konsepnya. Kalau dari 0 ke 2 sekon, gerak apa? Dari 0 ke GLBB, Bu. GLBB. Dipercepat, diperlambat? Dipercepat, Bu. Dipercepat. Ya. Maka kalau misalkan mau nyari berapa percepatannya dari 0 ke 2 sekon, berapa percepatannya? Pakai rumus yang sama. Berapa percepatan? 2, Bu. 2 meter per sekon kuadrat. Betul. Ya. Bisa ya sampai sini ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke. Jadi tugas kalian, nah ini udah beres sampai situ aja GLBB. Tadi yang kerjakan soal-soal yang ada di GLB ya, baik itu kegiatan yang 4.4 sama soal PG-nya. Di GLBB ini kerjakan kegiatan 4.5 sama PG-nya. Tapi karena PG-nya banyak, ada 20 soal, Ibu minta kalian kerjakan 10 soal yang dari nomor 11 sampai 20 aja. Ya. Yang PG-nya kerjakan dari nomor 11 sampai nomor 20. Itu tugasnya. Yang harus kalian kumpulkan hari ini adalah silahkan kerjakan soal yang GLB dulu. Yang GLB ya tadi kegiatan 4.4 sama kegiatan sama PG itu kalian kerjakan hari ini. Silahkan kumpulkan, nanti Ibu buat dulu kantongnya di GCR. Yang soal GLBB ini boleh kalian kalau beres hari ini silahkan, kalau nggak keburu silahkan kumpulkan di minggu depan. Ya.